Adat atau kebiasaan merupakan kearifan lokal, local wisdom, yang telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia menempati Nusantara dan di beberapa daerah di wilayah Nusantara ini masih hidup, serta ditaati oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal yang melekat pada setiap warga dapat dijadikan suatu model mengatasi berbagai persoalan di daerah. Salah satunya implementasi kearifan lokal tanggap bencana. Kabut asap merupakan bencana yang rutin terjadi pada musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Masyarakat lokal, masyarakat yang berasal dari etnis Dayak, sebenarnya memiliki tradisi untuk mengatasi persoalan bencana kabut asap yang dilakukan secara alami. Mereka memiliki konsep kalender musim secara alami yang dilakukan secara Bambi Ari. Sebagai salah satu bentuk tradisi kolektivitas dan kearifan lokal sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Komunitas Dayak sangat peduli dengan sumber daya alam dan mereka melakukan konservasi secara berkelanjutan. Konsep budaya Bambi Ari yang dipraktikkan oleh komunitas Dayak merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu masyarakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara bergiliran dengan jenis pekerjaan yang sama dengan tujuan untuk mempercepat proses pekerjaan dengan hasil maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Budaya Bambi Ari dalam bahasa Indonesia artinya hampir sama dengan konsep semangat gotong royong. Budaya Bambi Ari ini ditransmisikan melalui cerita lisan dalam keluarga terbatas secara turun-menurun. Perilaku masyarakat petani yang biasa menebang dan membakar untuk membuka lahan baru dan meningkatkan kesuburan tanah dapat berisiko menyebabkan kebakaran hutan. Bencana alam tidak akan terjadi apabila pengelolaan alam dilakukan selaras dengan alam. Metode membakar tersebut dipilih oleh masyarakat peladang tradisional berdasarkan perhitungan ekonomis. Karena metode tersebut berbiaya rendah dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian tertentu. Metode yang murah ini kemudian diadopsi oleh perusahaan perkebunan. Bambi Ari juga diterapkan oleh masyarakat Dayak dalam aktivitas pertanian. Penerapannya dalam keluarga yang terdiri dari suami maupun istri yang anggotanya tidak terbatas. Menggunakan budaya Bambi Ari ini untuk terlibat dalam aktivitas pertanian dengan jumlah orang antara 9 sampai 25 orang. Proses pelaksanaan Bambi Ari diselenggarakan secara bergiliran, namun acak tergantung dari kesiapan masing-masing anggota kelompok tersebut. Sebagai contoh, 11 orang yang terlibat Bambi Ari untuk melaksanakan suatu kegiatan. Maka hari pertama mereka bekerja bersama-sama di salah satu lahan pertanian. Hari kedua dilanjutkan di lahan warga lain yang terlibat dalam budaya tersebut, selanjutnya di lahan lainnya lagi dan sampai akhirnya ke 11 lahan dari 11 orang yang terlibat. Pada proses berladang, masyarakat Dayak masih dipengaruhi oleh kepercayaan amen-amen dan adat bungan. Adat tersebut mensyaratkan beberapa pantangan yang mengakibatkan pembatalan ladang, misalnya, bunyi kijang, burung isit dan kukang. Apabila bertemu dengan ketiganya pembukaan ladang dibatalkan. Apabila persyaratan telah dipenuhi, maka tahap pemeriksaan hutan sudah selesai. Dilanjutkan kegiatan persiapan ladang, di antaranya, 1. Menebas, midik, 2. Menebang, menepang, 3. Memotong dahan, meto, 4. Menjemur tebangan pohon, pegang, dan 5. Membakar ladang, untung. Pada saat proses pembakaran ladang, sebelumnya dilakukan dengan melakukan pengamanan di sekitar ladang yang akan dibakar. Yaitu dengan membersihkan lahan di sekeliling lahan dari dahan, ranting, daun dengan lebar kurang lebih 1 meter, dengan tujuan agar api tidak merambat ke hutan. Cara pembakaran dilakukan dengan mempelajari arah angin yang bertiup di ladang tersebut. Api harus disulut berdasarkan arah angin. Pembakaran harus dilakukan secara serentak oleh orang-orang yang memiliki ladang berdekatan secara serentak sehingga semua ladang habis terbakar dan api tidak merambat kemana-mana. Masyarakat Dayak juga memiliki ketentuan waktu untuk proses berladang ini,
ketentuan yang mereka gunakan berdasarkan kalender alam. Masyarakat mengenal adanya bintang baur bilah yang apabila muncul di ufuk barat pada senja hari menandai akan terjadinya kemarau panjang atau pendek. Dan sebaliknya apabila yang muncul bintang karantika menandakan tibanya musim hujan. Melihat proses bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, merupakan bagian dari kegiatan komunitas yang bersahabat dengan lingkungan. Proses bercocok tanam dilakukan dengan memperhatikan bagaimana keberlanjutan lingkungan alam tetap bisa berlangsung. Proses berladang dilakukan di lokasi lahannya sendiri dalam skala kecil dan melibatkan banyak orang dalam setiap prosesnya untuk menghindari terjadinya kerusakan alam, terutama kebakaran hutan. Pembakaran yang dilakukan tidak pada skala besar disertasi dengan kewaspadaan masyarakat dengan menyediakan air pada setiap titik, bencana kebakaran hutan dan kabut asap dapat dihindarkan. Apabila apinya diperkirakan meluas, mereka segera bahu-membahu memadamkan api tersebut. Nilai-nilai yang bisa diambil dari beberapa proses bercocok tanam oleh masyarakat Dayak ini adalah nilai ketergantungan terhadap alam. Proses yang mereka lakukan sangat tergantung pada alam. Mengambil sumber daya alam yang secukupnya, proses bercocok tanam dilakukan di ladang mereka sendiri dalam skala kecil yang sudah dibagi sesuai dengan hukum adat. Dan pada proses mengelola alam tidak dilakukan secara sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan kelompok masyarakat lain secara kolektif dengan tradisi yang dikenal dengan sebutan Bambi Ari.